Ada banyak sekali hal yang nggak logis di dalam ajaran agama, Mas. Misalkan tentang konsep surga dan neraka. Nah, ini digambarkan sebuah tempat ya, Mas, atau letak geografis, di mana surga itu dikatakan ada di langit ketujuh, kemudian neraka ada di bumi ketujuh. Nah, ini kan digambarkan ada di suatu tempat, Mas Wahyu. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, surga ini sebuah letak geografis atau sebuah kondisi psikologis, Mas? Surga dan neraka ya, memang di ajaran agama ya, definisi surga dan neraka ini adalah sebuah tempat ya, Mas Yahya ya, yang katanya kalau di neraka itu nanti adalah tempat menghukum ya untuk orang-orang yang dikatakan semasa hidupnya itu bersalah ya, sedangkan surga adalah tempat di mana berkumpulnya orang-orang yang benar, kurang lebih begitu ya. Yang benar artinya orang-orang yang ditempatkan di surga ini adalah orang-orang terpilih ya. Nah, kemudian muncullah narasi bahwa surga dan neraka ini definisinya adalah sebuah tempat atau letak geografis. Nah, tentunya kita kan secara logika juga mempelajari juga, Mas Yahya. Maksudnya kita jadi berpikir, nah kalau sebuah tempat bertempat di mana, kan begitu. Disampaikan juga di sana bahwa surga ada di langit ketujuh, yang saya juga tidak tahu langit ketujuh itu di mana ya. Kemudian neraka ada di lapisan bumi yang ketujuh juga katanya ya. Kalau menurut saya secara pribadi, saya justru lebih meyakini bahwa surga dan neraka ini definisinya bukanlah sebuah tempat atau letak geografis itu tadi, tetapi justru tentang kondisi pikiran atau kondisi psikologis, Mas Yahya. Karena apa yang kita pikirkan itu kan berbuah rasa, masuknya itu ke rasa. Jadi berawal dari apa yang kita pikirkan itu menjadi apa yang kita rasakan. Nah, saya lebih meyakini itu sebagai definisi tentang surga dan neraka. Jadi di mana pikiran kita ini senang, ya, bahagia, disitulah saya merasakan kebahagiaan, merasakan kesenangan, maka itu adalah surga, Mas Yahya. Dan neraka adalah kondisi psikologis atau pikiran di mana saya lagi susah, ya, artinya saya lagi dalam keadaan yang sakit. Kemudian yang saya rasakan adalah sakit, ya disitulah saya masuk neraka. Oke, kita tahu ya semua agama mempunyai surga dan neraka masing-masing ya, Mas ya, sesuai kepercayaan setiap agama. Kita ambil contoh di agama Islam, Mas. Nah, kita tahu sendiri kan agama Islam ini berasal dari Arab ya. Di Islam kan digambarkan surga itu seperti sebuah kebun ya, Mas ya, dimana di dalam kebun itu ada tumbuh-tumbuhan, rumputan, kemudian pohon yang berbuah lebat, kemudian ada sungai susu, sungai madu, kemudian juga ada bidadari. Nah, Mas Wahyu melihatnya surga ya versi Arab ini kenapa bisa digambarkan seperti yang saya jelaskan tadi, Mas? Iya, memang definisi tentang surga, tentang neraka ini kan ya bermacam-macam ya. Pada intinya digambarkan ya, definisinya itu adalah sebuah tempat, kan begitu. Betul. Termasuk salah satu contohnya apa yang ada di ajaran agama Islam ya, yang kebetulan juga memang berasal dari Arab, Mas Yahya. Nah, digambarkan bahwa surga ini adalah sebuah tempat, yaitu sebuah taman ya, atau sebuah kebun yang tentunya sangat luas sekali, di mana di situ ada hal-hal yang indah, apapun yang kita inginkan. Untuk kita semua yang tinggal di surga itu, wah semuanya sudah tersedia di sana. Bahkan tidak perlu lagi kita ini meminta. Baru berangan-angan saja sudah ada semua lah pokoknya. Mulai dari yang dikatakan gambaran surga itu ada buah-buahan, ya,
ada sungai susu, sungai madu, ada juga rumput-rumput hijau, pohon besar, bahkan ada bidadari Mas Yahya di sana. Nah, menurut saya ini hanya, mohon maaf ya, ini hanya surga bayangan. Karena apa? Kalau kita bicara tentang Arab, di mana di negara Arab adalah negara yang kering, tandus. Ya, tidak ada rumput hijau. Tidak ada sungai, tidak ada pohon-pohon besar. Jadi itu merupakan sebuah bayangan atau gambaran keinginan di mana orang Arab ini membayangkan betapa eloknya, betapa indahnya tentang taman yang ada pohon besar, ada rumput hijau, ada sungai, ada buah-buahan. Bahkan kalau bicara tentang adanya bidadari, berarti ada hasrat di sana. Yang ini tentunya sangat manusiawi sekali, Mas Yahya. Ya, sangat manusiawi sekali tentang keinginan-keinginan sesuatu yang indah. Itu menurut saya secara pribadi adalah sebuah hasrat atau keinginan dari pola pikir manusia, Mas Yahya. Oke, berarti karena keinginan orang Arab yang dimana kondisi geografisnya di sana tandus kering, jadi mereka membayangkan bahwa surga yang mereka impikan ya ada tanam-tanaman, ada tumbuhan lebat dengan buah-buahannya, kemudian rerumputan ya, karena itu ya mereka ya membayangkan surga dan neraka, impian mereka. Bahkan kalau ini di beberapa pembahasan ya, bidadari saja yang ada di surga. Ini konotasinya seolah-olah bidadari itu disediakan nanti untuk laki-laki, yang begitu Mas ya. Tujuannya untuk seks ya, tentunya ya. Iya, terlepas dari itu, tapi intinya kan itu berarti hasrat manusiawi gitu. Hasrat, ya betul. Lalu bagaimana dengan para perempuan atau wanita yang tinggal di surga, disiapi apa berarti? Kalau laki-lakinya disiapi bidadari, wanita cantik yang seolah-olah katanya di sana ini tidak ada beda antara tua muda, semua sama Mas Yahya. Nah ini kan tentu menurut kita ini, ya mungkin menurut saya secara pribadi ini hanyalah gambaran-gambaran hasrat manusia, hasrat manusiawi. Jadi bisa saya katakan bahwa surga yang diceritakan itu ya surga bayangan Mas ya. Surga bayangan atau surga mimpi ya. Iya, karena memang di sana nggak ada yang seperti dibayangkan tadi ya Mas. Jadi mereka berangan-angan, bermimpi seperti itu kurang lebih ya Mas ya. Mungkin. Kita sebagai orang-orang Indonesia, kita nggak punya bayangan tentang surga neraka. Sebenarnya ya kita punya itu semua ya Mas. Jadi kita nggak ada keinginan atau bayangan untuk menggambarkan surga itu tuh sebuah tempat seperti yang orang Arab bayangkan ya Mas ya. Lebih tepatnya mungkin sebetulnya orang Indonesia itu harusnya bersyukur banget. Bersyukur banget. Kenapa? Kalau di Arab masih membayangkan ya tentang tanaman hijau ya, tentang taman yang luas ya, tentang sungai madu ya, sungai susu, pohon besar, buah-buahan, rumputan yang subur ya. Sebetulnya justru kita orang Indonesia ini sudah bertempat di surga Mas ya. Ini menurut saya sekali. Ya. Ini kalau definisi surga adalah sebuah tempat. Apa yang tidak ada di Indonesia ini? Mungkin Indonesia termasuk satu-satunya negara di dunia ini ya yang memiliki beraneka macam keragaman Mas Yahya. Mulai dari manusianya ya, agamanya, ras suku, budaya dan lain sebagainya. Apa yang tidak ada di Indonesia? Pohon besar, buah-buahan bermacam-macam, pertanian subur. Kalau kata orang Jawa ini gemah ripah loh jinawi ya. Apa yang tidak ada? Tapi sayangnya kita ini terjajah sekali lagi. Kita terjajah dengan budaya-budaya asing, kita tidak mau melestarikan budaya yang ada di Nusantara ini. Harusnya kita rawat dong semuanya. Bukan kita sibuk mencari tentang Tuhan, nggak usah dicari. Sibuk mencari Tuhan, mengelu-elukan.
sibuk tentang surga begini, neraka begini, kita mencari surga dan mencari neraka. Mencari surga neraka nggak usah angel-angel Mas Yahya. Mohon maaf ya. Kalau memang definisi surga itu adalah sebuah tempat itu tadi, ya udah mati aja selesai sudah. Bener enggak? Benar. Ayo mumpung hidup ini loh, ayo kita rawat, kita jaga, kita hati-hati semuanya. Pikiran kita, hati kita, artinya apa? Tingkah laku, tutur kata, ya, tindakan kita, semuanya, akhlak kita. Ayo kita jaga semuanya supaya kita bisa hidup berdampingan, hidup selaras dengan alam semesta, termasuk dengan seluruh isinya ini. Nah, kalau kita bicara kehidupan ya Mas ya, kehidupan sekarang di bumi ini kan kehidupan yang nggak kekal ya Mas. Hidup yang kekal nanti di kehidupan kedua di akhirat ya, entah nanti masuk surga atau neraka. Mas Wahyu percaya nggak nanti ada kehidupan kedua Mas? Kalau kita bicara tentang sebuah keyakinan, tentu seberapa dalam keyakinan kita pun pembuktiannya tidak ada yang tahu. Tidak ada satupun manusia yang tahu nanti. Bahkan kalaupun saya harus berdebat dengan, mohon maaf, mungkin dengan Mas Yahya sekalipun, sampai Mas Yahya mati dan saya mati, kita sama-sama tidak tahu. Kalau semua orang mengatakan bahwa deloken wae kok lek wis mati lak ngerasake. Loh, ngerasakan apa? Kamu saja yang menunggu itu nggak akan pernah tahu saya merasakan apa. Atau sebaliknya, saya menunggu kamu mati, nanti rasakno kamu masuk neraka. Saya juga tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah bisa membuktikan itu. Jadi kalau itu, sudahlah, kita saling menghargai saja. Masalah kepercayaan, keyakinan, borong kerso monggo, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Tapi kalau saya tegas, saya katakan, saya jauh lebih tertarik untuk saya, bagaimana saya bisa hidup di dunia ini ketika saya masih diberikan kehidupan, saya masih bisa melihat alam semesta, saya masih bisa melihat tumbuhan, hewan, saya bisa melihat sesama manusia, maka saya harus melakukan hal yang benar, yang baik untuk merawat, menjaga, melestarikan kehidupan yang ada di jagat raya ini. Bagaimana saya berbuat baik kepada sesama, apapun perbedaan di antara kita. Bagaimana saya bisa menjaga dan merawat alam semesta. Bagaimana saya bisa melestarikan hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Saya justru lebih tertarik untuk saya bisa hidup dengan benar, dengan baik. Bahwa atas dasar apa saya tertarik melakukan itu? Ya tentunya atas dasar bahwa hidup ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Harta benda semua yang kita miliki ini, kebanggaan kita dengan titel kita, jabatan kita, harta benda semuanya akan kita tinggalkan. Bahkan anak istri kita, keluarga kita. Kalau enggak kita yang meninggalkan, ya kita yang ditinggalkan. Sudah jelas. Artinya, ayo semasa hidup ini kita bermanfaat untuk banyak orang. Sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan bidang kita. Sesuai dengan kebiasaan kita gitu loh Mas Yahya. Artinya kita ayo berbuat benar, berbuat baik dalam segala hal mumpung kita masih hidup. Bukan justru kita terjebak dengan perbedaan-perbedaan yang seolah-olah kamu nggak benar. Agamamu nggak benar. Kok sibuk banget sih berebut tentang Tuhan, tentang konsep surga dan neraka. Bahwasanya Tuhan nggak butuh diperebutkan, Tuhan nggak butuh dibelani, ya, Tuhan nggak butuh banyak pengikut dan lain sebagainya. Yang butuh banyak pengikut itu manusia, yang butuh dihargai manusia, yang butuh dibela itu manusia, yang butuh seolah-olah butuh disanjung dan lain sebagainya itu manusia, Mas Yahya. Jadi kalau dikatakan nanti setelah meninggal ada kehidupan kedua atau tidak, saya katakan dengan tegas, kalau kehidupan kedua itu seolah-olah kita masih berwujud seperti ini, ya tidak ada. Tidak mungkin. Kenapa? Yang sederhana saja. Roh itu ada bentuknya, ada wujudnya atau tidak? Tidak ada. Nah, roh itu baru ada wujudnya itu setelah ada tempatnya ini. Baru seolah-olah digambarkan rohnya Mas Wahyu ya seperti ini bentukannya. Padahal rohnya Mas Wahyu ini nggak berbentuk. Yang berbentuk wadahnya ini. Nah, secara logika saja, kalau wadahnya ini sudah berpisah dengan isinya,
Masa iya masih seolah-olah dibayangkan seperti di film-film, rohnya gentayangan seperti itu, Mas Yahya? Berarti masih memiliki rasa? Kan nggak ketemu. Tapi kalau kita bicara konsep surga dan neraka setelah meninggal itu tentang kita bisa kembali kepada Sang Halik, kepada Sang Pencipta atau tidak, baru saya percaya. Jadi istilahnya, kita ini bisa kembali ke sumber kehidupan kita, yang tadinya kita berasal dari sana. Dari tidak ada menjadi ada, dan dari ada menjadi tiada. Itu saya yakin, saya percaya itu. Tapi kalau dikatakan ada kehidupan kedua, oh nanti saya masih bisa bertemu dengan Mas Yahya, waduh, wis gedabrus Mas Yahya itu. Legendes, tidak ada itu. Nggak ada ya. Menurut ya. saya, tapi untuk yang meyakini, ya bebas saja. Namanya juga kita hidup ini, kita belajar Mas Yahya. Tentang kehidupan kita ini terus kita pelajari. Kalau ada yang bilang, itu tidak bisa dilogikakan, ya tidak ketemu. Justru kita belajar semua ini atas dasar logika. Bahkan kita mengakui, mengimani bahwa Tuhan ada, itu saja atas dasar logika. Kalau kita nggak bisa mempelajari itu dengan logika, ya kita nggak akan meyakini Tuhan itu ada. Betul nggak? Betul, betul.